Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang kedua dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema kasih dan pengampunan mengatasi segala peraturan. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ibrani 6 ayat 10 sampai dengan 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 2, 4 sampai dengan 5, 9 dan ayat 10c. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 18. Bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 19 Januari tahun 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28, menceritakan betapa orang Farisi kembali mengkritik Yesus Kristus akibat tindakan para muridnya yang memetik bulir gandum dan memakannya sambil berjalan karena lapar. Walaupun tidak bertentangan dengan hukum Taurat yang ada, sebagaimana kita baca dalam kitab Ulangan 23 ayat 35, tetapi tindakan para murid Yesus Kristus tersebut bertentangan dengan hukum Sabat, karena dilakukan pada hari Sabat, yakni dari matahari terbenam Jumat petang hingga matahari terbenam Sabtu petang. Mengingat dalam tradisi Yahudi, hari Sabat adalah hari untuk beristirahat dan memuliakan Tuhan, maka hukum Sabat melarang bekerja karena Allah sendiri juga beristirahat pada hari ke-7. Kita bisa lihat pada kitab Keluaran 20 ayat 11 dan kitab Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3. Yesus Kristus menanggapi kritik tersebut dengan menceritakan kisah pelarian Daud dari upaya pembunuhan yang akan dilakukan oleh Raja Saul, sebagaimana kita bisa baca dalam kitab 1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam kelaparan saat pelarian, Daud diberi 5 roti kudus yang ingin dipersembahkan kepada Allah oleh imam besar Abiatar. Tetapi tidak ada yang mempermasalahkannya. Padahal roti tersebut dikhususkan untuk para imam dan harus dimakan di tempat kudus, sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 9. Dari kisah Daud tersebut, Yesus Kristus ingin menekankan bahwa Dia tidak bermaksud mengubah hukum Sabat. Memenuhi hukum Sabat adalah baik, tetapi akan lebih mulia bila tindakan itu disertai dengan pemahaman akan makna terdalam dari hukum tersebut. Sabat dibuat untuk manusia, tetapi bukan manusia untuk hari Sabat.
Demikian yang kita bisa baca dalam Injil Markus 2 ayat 27. Tindakan Yesus Kristus bisa menjadi model dalam menjalankan peraturan dan hukum di kehidupan agama kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, prioritas peraturan dan hukum Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah mengesampingkan dan menyingkirkan kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Prioritas peraturan dan hukum Allah Tritunggal Maha Kudus bukan pada aturan dan tradisi, tetapi lebih kepada kasih dan pengampunan. Yesus Kristus ingin agar orang menyadari bahwa suatu peraturan hendaknya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi empati dan peri kemanusiaan. Yesus Kristus bukan seorang legalis, tetapi seorang yang mencintai manusia. Oleh karena hal tersebut, maka kita juga diajak untuk tidak menghakimi orang lain hanya dengan berdasarkan pada peraturan legal formal dalam hidup keagamaan kita semata. Aturan hendaknya dibuat untuk menata hidup kita supaya lebih baik, mengingat kita ini adalah makhluk sosial, dilaksanakan dengan penuh kesadaran pula. Oleh karena itu, pastinya Yesus Kristus tentu tidak sependapat dengan pernyataan akhir-akhir ini di masyarakat bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih dapat menyadari kebaikan-kebaikan yang terletak di balik segala aturan yang ada dan mengutamakan kemanusiaan daripada segala peraturan? Bacaan Injil pada hari ini juga bukan merupakan pembenaran untuk melupakan hari Tuhan. Sungguh sangat disayangkan kalau hal itu terjadi. Sebab dengan mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu, kita dapat berkumpul bersama untuk saling meneguhkan iman akan Yesus Kristus. Akan lebih baik lagi bila dapat memuliakan dan mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus melalui perayaan Ekaristi setiap hari. Namun jangan dilupakan bahwa pelayanan kasih terhadap sesama juga penting, karena kasih terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama harus berjalan seimbang. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kitab 1 Korintus 9 ayat 18 sampai dengan 19. Terima kasih, selamat pagi dan salam.